presentasikan yang berjudul Mengelola Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ine Dikasdewi dengan NPM 25510810. Di sini saya sebagai moderator dan operator bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Cahaya Kamila dengan NPM 2501081021. Saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Farah Rizky Ramadhani dengan NPM 2501081042 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Naya Ramadhani dengan NPM 2501081019 sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Ina Zahra dengan NPM 2501081013 pemateri 4. Perkenalkan, saya sebagai pemateri Nandi dengan NPM 2501081011 materi 5. Ini saya membacakan tujuan dan latar belakang. Untuk latar belakang yaitu ada 4. Yang pertama ada persaingan bisnis yang semakin ketat. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, tingkat produktivitas dan motivasi kerja. Dan yang keempat, ada kebutuhan menciptakan lingkungan kerja harmonis. Untuk tujuan pengelolaan SDM, yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja karyawan. Yang kedua, menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang ketiga, mengembangkan potensi dan keterampilan karyawan. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Dan yang kelima, menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengapa MSDM itu penting. MSDM merupakan hal yang penting karena 3 alasan. Yang pertama, proses ini menjadi sumber keunggulan kompetitif yang signifikan. Yang kedua, proses ini menjadi bagian inti dari strategi organisasi. Dan yang ketiga, perlakuan organisasi terhadap karyawannya ternyata mempengaruhi secara signifikan kinerja organisasi. Lalu di sini ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses MSDM. Seperti yang bisa dilihat, seluruh proses MSDM dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada serikat pekerja, peraturan pemerintah, dan demografis. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh para karyawan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka, seperti upah, jam kerja, keselamatan, dan kondisi kerja. Lalu pengaruh serikat pekerja terhadap MSDM ini adalah manajer MSDM harus bernegosiasi dengan serikat pekerja dalam hal perjanjian kerja bersama atau collective bargaining. Lalu yang kedua, kebijakan perusahaan seperti promosi, pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan sistem kompensasi harus disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama serikat pekerja. Lalu yang ketiga, konflik atau mogok pekerja dapat menghambat produktivitas jika hubungan industrial tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Pemerintah menetapkan berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Pengaruhnya terhadap MSDM itu, yang pertama, manajer MSDM harus mematuhi UU Ketenagakerjaan, aturan upah minimum, BPJS, dan keselamatan kerja atau K3. Lalu adanya peraturan ini membuat perusahaan wajib memperhatikan hak-hak pekerja, seperti cuti, jam kerja, lembur, dan pesangon. Lalu pelanggaran terhadap peraturan dapat menyebabkan sanksi hukum atau kerugian reputasi bagi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah tren demografis. Tren demografis ini mencakup perubahan dalam struktur penduduk, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lapangan kerja. Lalu pengaruhnya terhadap MSDM itu, jika banyak tenaga kerja muda, perusahaan perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan karir jangka panjang. Lalu jika tenaga kerja menua, perusahaan harus menyesuaikan kebijakan kesehatan, pensiun, dan ekonomi kerja. Lalu yang terakhir, perubahan demografi juga mempengaruhi strategi rekrutmen dan kebutuhan keterampilan di masa depan. Sekian dari saya materi 1, dan Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi dan menyeleksi karyawan yang kompeten. setiap organisasi membutuhkan orang yang bersedia melakukan dan mampu bekerja sesuai kebutuhan perusahaan. Dibanding industri, kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat, sehingga perusahaan harus bisa menemukan kandidat yang tepat. Proses awal dalam manajemen SDM mencakup 3 tahap utama, yaitu perencanaan SDM, perekrutan dan perekrutan, serta seleksi. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Metode perencanaan yang memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat. Tahap
penting dalam perencanaan ini adalah analisis pekerjaan, yaitu proses menggambarkan pekerjaan serta perilaku yang dibutuhkan. Dari analisis pekerjaan, kita mendapatkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan menjelaskan tugas-tugas suatu posisi, sedangkan spesifikasi pekerjaan berisi kualifikasi minimum yang harus dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada perekrutan dan penrekrutan. Perekrutan adalah proses mencari dan menarik calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. Tujuannya adalah mendapatkan kandidat terbaik yang mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Terus ada penrekrutan. Penrekrutan atau rekrutmen adalah proses mengurangi jumlah karyawan karena alasan tertentu seperti efisiensi, biaya, kinerja rendah, restrukturisasi, atau perubahan strategi. Tujuannya agar jumlah tenaga kerja tetap sesuai kebutuhan dan efisiensi perusahaan dapat meningkat. Baik, selanjutnya adalah seleksi, yaitu mencari pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi atas pekerjaan tersebut. Manajer harus memilih di antara sekian dari calonnya dengan cepat karena kesalahan penerimaan dapat menimbulkan implikasi yang signifikan. Terus selanjutnya ada validasi dan rehabilitas. Ini diperlukan agar suatu perangkat seleksi menjadi valid. Harus ada hubungan nyata antara perangkat seleksi tersebut dengan beberapa kriteria yang relevan. Undang-Undang Tenaga Kerja Federal AS melarang manajer untuk menggunakan skor tes dalam seleksi karyawan kecuali terdapat bukti yang jelas bahwa begitu diterima kerja, individu dengan skor tinggi bisa melampaui individu dengan skor rendah. 5 faktor kunci yang akan dipertimbangkan dalam menentukan ukuran kualitas, yaitu referensi karyawan, evaluasi kinerja, jumlah karyawan tahun pertama yang mengikuti program pelatihan, jumlah karyawan yang dipromosikan, dan apa yang disimpulkan, dan survei tentang karyawan baru. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan atau training. Kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan saat ini, seperti knowledge, skill, dan abilities. Terus yang kedua itu pengembangan atau development. Ini merupakan persiapan karyawan untuk tanggung jawab di masa depan, mencari karir, peningkatan kompetensi manajerial. Metodenya itu ada on-the-job training, mentoring, coaching, e-learning, dan praktis pekerjaan. Efektivitas pelatihan diukur dari perubahan perilaku peningkatan kerja dan ROI pelatihan. Terus selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi atau compensation itu adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Terus bentuknya itu ada yang pertama finansial langsung berupa gaji, upah, bonus, dan insentif. Terus yang kedua itu finansial tidak langsung seperti tunjangan kesehatan, pensiun, dan asuransi. Terus yang ketiga itu non finansial seperti penghargaan, promosi, suasana kerja yang nyaman. Kompensasi yang adil dan layak dapat meningkatkan motivasi dan menurunkan turnover pada karyawan. Di sini saya akan menjelaskan isu-isu kontemporer dalam mengelola sumber daya manusia, mengelola perampingan perusahaan. Perampingan adalah pengurangan tenaga kerja untuk efisiensi. Dampaknya menurunkan moral dan produktivitas karyawan. Tips agar perampingan tidak terjadi adalah komunikasi secara terbuka dengan karyawan, beri dukungan bagi karyawan yang terdampak, dan jaga semangat kerja karyawan yang masih bertahan. Lalu ada mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan tidak diinginkan akibat dorongan seksual yang mengganggu lingkungan kerja. Dampaknya bisa menurunkan kinerja dan moral karyawan. Solusinya adalah membuat kebijakan anti pelecehan, pelatihan kesadaran gender, dan mekanisme pelaporan yang aman. Lalu ada mengendalikan biaya sumber daya manusia. Biaya utamanya adalah kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Tantangan dari mengendalikan biaya adalah kenaikan biaya perawatan, kesehatan, dan obesitas kerja. Solusi agar tetap aman adalah program kesehatan, olahraga, dan fasilitas gaya hidup yang sehat. Lalu ada biaya rencana pensiun karyawan. Banyak perusahaan yang mengubah sistem pensiun karena biaya tinggi. Mereka mulai memfokuskan pada dana pensiun yang lebih fleksibel dan efisien.
Tujuannya untuk menjaga kesejahteraan karyawan tanpa membebani organisasi. Lalu ada studi kasusnya, yaitu pengelolaan sumber daya manusia pada UMKM Kopi Aroma Pagi. UMKM Aroma Pagi adalah sebuah kedai kopi lokal yang berdiri sejak tahun 2020 di Kota Malang. Awalnya hanya memiliki 3 karyawan, seorang barista, kasir, dan pelayan. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, usaha ini berkembang hingga memiliki 15 karyawan. Namun, pemilik mulai menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola sumber daya manusia, seperti tingginya tingkat keluar masuk karyawan, penurunan disiplin kerja, dan rendahnya semangat kerja tim. Permasalahan, banyak karyawan keluar setelah bekerja kurang dari 6 bulan. Jadwal kerja sering tidak dipatuhi, menyebabkan keterlambatan pelayanan. Hubungan antar karyawan kurang harmonis, sering terjadi kesalahpahaman. Tidak ada sistem penilaian kerja yang jelas maupun pelatihan rutin. Selanjutnya ada analisis manajemen SDM. Dibagi menjadi 5, yaitu perencanaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, dan yang terakhir kompetensi dan motivasi. Terus ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama, membuat rencana kebutuhan SDM sesuai target pertumbuhan bisnis. Yang kedua, menetapkan prosedur rekrutmen yang objektif, misalnya melalui wawancara dan uji keterampilan. Yang ketiga, mengagregatkan pelatihan rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pelayanan. Yang keempat, menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis target dan perilaku kerja. Yang terakhir, memberikan insentif atau penghargaan bagi karyawan berprestasi untuk meningkatkan motivasi dan loyalitas. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Kesimpulannya yaitu mengelola sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam manajemen karena orang adalah aset utama organisasi. Tanpa SDM yang kompeten dan termotivasi, sistem dan teknologi terbaik pun tidak akan berjalan efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak kurang, kami minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.